Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jumpa kembali di podcast IDE LPKIA dengan judul Apa Kata Yusuf LPKIA. Dan siang ini tamu kita adalah Mas Arif Rahman Hakim SC. Selamat datang di kampus IDE LPKIA, Mas Arif. Selamat bertemu Bu Jennifer. Terima kasih. Dan Mas Arif ini mewakili BTPN Syariah. Betul ya. Sebuah bank yang rasanya sejarahnya begitu panjang dan sudah dikenal begitu hebat gitu ya dalam memfasilitasi begitu banyak kepentingan, khususnya untuk rakyat Jawa Barat tentunya. Dan kita ngobrol-ngobrol ya Mas Arif ya. Kita pasti yang nonton juga udah nggak sabar pengen dapat tips gimana caranya bergabung dengan BTPN Syariah. Gitu ya. Oke, Mas Arif, boleh nggak diceritakan sedikit saat ini Mas Arif itu di BTPN Syariah sebagai apa sih? Baik, Gitu, dan latar belakangnya sampai bergabung dengan BTPN Syariah. baik. Terima kasih Bu Jennifer untuk kesempatan saya bisa bertemu di sini Ya. dengan acara yang luar biasa nih, podcast gitu ya. Iya. Oke. Saya kan perkenalan dulu karena tak kenal maka kenalan. Nah, maka tak sayang. Oh, iya. Gitu ya. Nah, Ya. jadi betul seperti tadi Ibu Jennifer katakan, saya Arif. Saya berawal dari pendidikan di UIN Bandung, Oke. psikologi. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan pendidikan itu lumayan cepat dengan pujian juga. Kemudian saya langsung berkecimpung dengan Multi Garmen Jaya. Di sana bertemu dengan Pak Dadang. Kemudian dilanjutkan juga saya masuk ke Interval Group. Di sana saya sebagai supervisor HRGA. Oke. Kemudian dilanjutkan lagi saya masuk ke BTPN Syariah. Dari histori itu tentu memang saya lebih fokus ke rekrut sebenarnya. Ya, HR aja ya, timnya HR ya, HR. udah ya. Oke, Betul. dan khususnya spesialisnya di rekrutmen Betul, gitu ya, betul. Mas Arif ya. Nah, kemudian di BTPN Syariah, saya belum lama di BTPN Syariah, belum lama. Cuman memang bagi saya untuk dewasa ini, kan dulu kok HR itu dulu secara konvensional, mereka kalau menilai kandidat itu, mereka pasti menilai dari masa kerja. Ya. Semakin lama masa kerja, semakin dia ini loyal terhadap perusahaan. Nah, ini berbeda dengan saya. Saya sebenarnya nggak lama-lama di perusahaan. Cuma, alhamdulillahnya saya itu selalu naik level. Di setiap perusahaan itu naik level. Sampai sekarang di BTPN Syariah, dipercaya di BTPN Syariah. Dari sana, saya menilai bahwa sekarang bukan lagi tentang seberapa lama kita di sana, Ya. tapi tentang seberapa achieve kita di sana. Nah, khas itu prinsipnya tim atau gen milenial, gen Z ya. Tapi itu bagus sekali, itu pengantarnya luar biasa itu. Nanti kita bahas lagi sebentar. Setelah kita kenalan dengan Mas Arif dan latar belakangnya, rasanya kita juga perlu kenalan dengan BTPN. Kita sering dengar BTPN-nya, tapi BTPN Syariahnya mulai kapan dan bagaimana? Baik. Boleh diceritakan sedikit dulu nggak, Baik. Mas Arif? Baik, untuk sejarah BTPN yang saya tahu ya, bahkan kemarin juga sempat diskusi dengan direksi bahwa Bank BTPN Syariah itu mulai terdaftar itu di tahun 2014. 2014 ya. Sebenarnya kalau jadi ada BTPN Syariah. Betul. Nah, sebenarnya kita itu merupakan split dari BTPN konvensional. Ya. Cuma kita masih satu induk ya dengan mereka. Kemudian kita juga merupakan konversi dari Bank Sahabat. Kalau ibu dulu tahu. Iya, betul. Bank Bank Sahabat. Sahabat. Betul. Bank Sahabat, Purna, dan Arta ya. Cuma memang dulu itu Bank Sahabat itu sulit untuk jadi top of mind gitu ya. Kayak panjang gitu, terlalu panjang. Iya. Tapi akhirnya dirubahlah di 2014 jadinya BTPN Syariah. Iya. Betul. Produknya sama persis dengan konvensional nggak sebenarnya? Atau Sebenarnya berbeda. Oh, Berbeda. Ya. Jadi kalau BTPN Syariah kita fokus ke masyarakat inklusi. Kita fokus ke masyarakat menengah ke bawah untuk memberdayakan mereka. Memberdayakan mereka. Tapi dengan catatan prinsip BTPN Syariah yaitu di syariah. Kita pakai akar-akar syariah dalam Islam. Ya.
Maka dengan adanya prinsip syariah ini, BTPN Syariah semakin mantap untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita semua. Ini bukan hanya tentang nasabah, Betul. tapi juga tentang karyawan. Jadi karyawan, kesejahteraan karyawannya juga gitu. Betul, ya. itu juga dilihat sekali. Oke. Kalau BTPN Syariah sendiri selama ini di Indonesia udah ada berapa cabang? Mas? Di Indonesia, pokoknya itu bisa seluruh Indonesia, Bu. Seluruh Indonesia. Sepanjang itu ada BTPN, maka dia atau kantornya memang dipisahkan sama sekali? Kita ada yang gabung, ada yang tidak, Bu. Jadi sesuai dengan kondisinya. Jadi alhamdulillah kalau BTPN sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Tapi Papua belum sih, Papua belum. Gitu, Papua belum. Kemudian juga alhamdulillah kalau Jabar ini memberikan kontribusinya itu paling banyak sejauh ini. Wah, luar biasa. Ya, memang BTPN Syariah dari sebelum-sebelumnya saya juga dengar cerita-cerita alumni yang bergabung di BTPN Syariah. Ini kontribusinya paling tinggi katanya ya, Jawa Barat ya. Kantornya berapa banyak ya seluruh Jawa Barat tuh? Kalau Jawa Barat, kebetulan untuk di Jawa Barat itu ada sekitar 5. Sekitar 5 ya. Itu. Dan kemudian yang mendukung, staf yang mendukung, itu ada berapa banyak kira-kira BTPN? Kalau untuk totalnya saya kurang tahu, tapi kalau untuk community officer, yang maksudnya yang benar-benar saya hire, itu sekarang ada di angka 12.000-an lebih. Luar biasa. Nah, sekarang kita masuk nih. Yang di-hire. Ya. Sebenarnya kualifikasi tenaga kerja seperti apa sih yang masuk kualifikasi akan di-hire oleh BTPN Syariah? Gitu ya, kualifikasinya seperti apa, terutama sekarang kita memasuki era disrupsi dan 4.0. Ya, jadi ada begitu banyak chaos, tapi sebenarnya kalau kita manfaatkan dengan baik itu bisa menjadi tools yang luar biasa gitu ya. Betul. Nah, kira-kira kalau didengar di perusahaan-perusahaan di Google bahkan dan sebagainya di seluruh dunia terjadi PHK besar-besaran, saya melihat BTPN Syariah malah rajin merekrut nih, betul ya Mas Arif ya? Betul. Nah, kenapa tuh? Gimana dasarnya? Oke, baik. Saya akan cerita dulu bahwa pada saat pandemi, BTPN Syariah tidak mengeluarkan satu karyawan pun. Ketika perusahaan lain kolaps, Ya betul. kita bisa stabil di sana. Wah, hebat ya. Padahal kan yang menabung, menyimpan dan sebagainya tentunya juga akan berkurang dong. Betul, betul sekali. Terjadi perubahan memang dengan nasabah kita. Cuman memang yaitu, kalau perusahaan mau kuat bertahan, tentu kita harus berinovasi, terus mempersiapkan ide-ide apa nih dengan kesulitan-kesulitan yang akan datang. Gitu. Ya. Kalau kita juga ada perubahan pada saat pandemi tentu dirombak lah ya, gimana caranya itu bisa tetap berjalan. Tapi alhamdulillah bahwa karyawan tetap aman, tentram gitu. Luar biasa. Nah, kemudian kualifikasi apa tadi yang dicari oleh BTPN Syariah? Alhamdulillah kalau kebanyakan community officer terutama, kan saya merekrut itu paling banyak community officer. Apa tuh tugas-tugasnya community officer? Community officer ini lebih ke marketing sebenarnya. Oke. Marketing. Kualifikasinya adalah mereka minimal lulusan SMA sederajat atau SMK sederajat. Oh, boleh ya dari SMA, SMK juga nih anak-anak yang akan lulus nih sebentar lagi SMA, SMK ya. Betul, jadi lulusan SMA, SMK, fresh graduate gak ada masalah. Karena akan di training di sana kan di BTPN ya. Betul. Baik. Kemudian dia minimal bisa naik motor, naik motor dan punya SIM. Cuma memang ada catatan dari saya untuk SIM, Pak, saya nggak punya SIM gimana? Untuk perempuan kan misalnya masih jarang. Tenang aja, ikutin aja dulu prosesnya, seleksinya. Kalau lolos baru lengkapi kelengkapan tersebut. Karena banyak juga perusahaan yang SIM harus ada sebagai syarat. Iya betul. Pada saat tes sudah lolos. Benar. Apalagi zaman sekarang ya. Tesnya katanya harus pinter bikin angka 8 dan sebagainya gitu ya. Bagi perempuan yang mereka kayaknya nggak selihai laki-laki gitu. Iya betul. Kemudian bisa naik motor gitu. Pak, saya nggak bisa karena kita sebenarnya motor itu diberikan untuk karyawan sebagai motor kerja. Kerja. Ya, yaitu motor manual. Motor manual. Di era sekarang banyak kandidat kita memang mereka kesulitan untuk pakai motor manual. Maksudnya banyaknya bisanya matic, Pak. Saya bisanya matic. Tapi saya tidak menyerah dari sana. Maksudnya
kalau kalian baru bisa motor metik, it's okay. Buat saya it's okay. Ikutin dulu aja prosesnya. Kalau lolos, saya akan berikan waktu untuk belajar. Karena ada juga waktu itu kayak calon itu dia, Pak saya nggak bisa pakai motor manual, saya bisanya metik. Yaudah Pak saya nggak jadi. Bagi saya itu sangat disayangkan sekali. Iya. Saya ngerasa bahwa it's okay. Ya udah kalau emang nggak mau ya udah. Cuma itu jadi penilaian juga buat saya. Iya. Betul. Bagaimana dia usaha dulu dong ya, berkembang ya, usaha ya, gitu ya. Saya nanya, emang dulu kamu harus pas lahir bisa motor metik langsung? Iya, Enggak iya, juga kan? iya. Enggak juga. Kemudian, nah untuk cara kerja, tentu mereka akan berkaitan dengan nasabah. Mereka akan berkeliling ke pelosok-pelosok negeri untuk bertemu dengan nasabah untuk kita berdayakan. Jadi poinnya adalah kita tidak memberdayakan orang atau masyarakat menengah ke atas, tapi menengah ke bawah. Kenapa? Inklusi itu tadi Nah, ya. itu tadi. Kenapa? Karena kita melihat, BTP Syariah melihat bahwa impian setiap orang itu perlu untuk diwujudkan. Ya. Dan mimpi masyarakat pedesaan atau pelosok banyak yang tertahan karena keterbatasan mereka. Iya, betul. Makanya BTP Syariah hadir untuk bersama-sama yuk wujudkan mimpi kita bersama, baik nasabah maupun karyawan. Berarti yang kedua tadi kan kompetensinya SMA, SMK juga oke tuh dari level itu ya. Betul. Kemudian kedua mereka bisa bawa motor gitu ya. Kemudian ketiga tentunya komunikasi. Betul ya? Ya itu penting banget. Nah, kaitannya sama 4.0 nih, sama era disrupsi. Kompetensi mereka bisa pakai komputer itu dibutuhkan nggak sih? Tentu dibutuhkan. Ya. Cuma memang buat saya itu tidak menjadi sangat urgent. Nah balik lagi bahwa buat saya kalau saya wawancara interview, buat saya yang terpenting itu adalah attitude buat saya. Kalau masalah skill itu nanti nomor 3, nomor 4 baru saya pertimbangkan. Iya. Yang pertama adalah attitude, 2 komunikasi. Sikap sama komunikasi. Betul. Ya berarti ya attitude. Gak mungkin dia nggak pernah berkomunikasi dengan karyawan lainnya, dengan teman kerjanya gitu. Ya. Bahkan sejauh yang saya tahu perselisihan dimanapun pasti komunikasi baik lagi. Iya. Komunikasi lagi. Benar. Gitu. Materi seleksinya apa aja Pak? Seleksinya? Ya. Nah, kalau untuk seleksi saat ini kan kita butuh banyak karyawan. Ya. Karena bisnis berkembang, tentu kita butuh banyak SDM. Ya. Terus sekarang kita untuk psikotes ditiadakan dulu untuk sementara. Ini juga swab, pernah kita ada swab tes kesehatan. Sekarang sudah aman dong ya. Aman, lebih aman. Ya. Jadi kita saat ini hanya pure dari wawancara dan BI checking. Oh ya, dia punya masalah nggak dengan bank? Betul. Gitu ya. Kemudian berkaitan dengan 4.0. Nah, alhamdulillah kalau di BTP Syariah, semua karyawan kita kasih tablet semuanya. Wow. Tablet. Jadi mereka udah lagi nggak main kertas, tablet semuanya. Tablet tuh dipinjemin nanti harus kembali lagi gitu ya, atau misalnya setelah berapa lama bisa jadi kepemilikan mereka apa gimana tuh? Luar biasa sebenarnya. Pinjaman ya. Tapi kan bisa oke lah maksudnya. Iya dong, alat bantu kerja zaman sekarang kan yang utama itu ya. Harus mau nggak mau gitu. Betul. Buat saya udahlah konvensional tuh udahlah gitu kan. Udah hebat, luar biasa. Tablet semuanya. Dan itu jarang juga di perusahaan lain ngasih tablet, siapa juga ngasih tablet. Iya betul. Tetap ada risk kan gitu ya, betul. diberikan betul. Walaupun memang terdapat kendala lah di jalannya. Misalnya kayak sinyal gitu kan. Ya siaplah dengan itu apa. Misalnya sinyal kita perkuat lagi pakai pattern seperti apa, atau misalnya kadang-kadang kita perlu juga manual. Tapi untuk menunjang 4.0 tentu BTP Syariah terus meningkatkan juga IT ya. Kompetensi IT. Bisnis. Cuma memang ini. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu hanya fokus ke bisnis, program mereka, ide mereka. Gitu. Alhamdulillah kalau BTP Syariah bisa berkembang sebesar ini ya, luar biasa sebenarnya BTP Syariah untuk segmen ini sungguh luar biasa. Kita telah menjadi bank terbaik selama 8 tahun terakhir. Dan di tahun 2022 kita itu mendapat predikat the best performance bank dari BIFA. Luar biasa ya.
Itu kualifikasinya apa aja tuh untuk jadi yang the best itu? Nah. Apakah jumlah nasabahnya Betul. atau gimana atau Betul. layanannya? Jadi gitu? dilihat dari jumlah nasabah. Kita seberapa banyak kita bisa memberdayakan nasabah. Mm-mm. Kemudian juga layanan yang terus kita kembangkan, terus kita perbaiki. Balik lagi ke tadi bahwa ketika perusahaan lain hanya fokus ke bisnis, alhamdulillah kalau BTPN Syariah, ide, program, bisnis, teknologi, bahkan SDM kita terus evaluasi itu. Jadi masih bisa terus struggle ya, berjuang Iya. sampai sekarang. Iya, terutama ketika memasuki era pandemi, nggak satu pun ya Nggak karyawan ada. yang di layout ya. Nggak ada. Tapi saya tertarik dengan satu kata yang sering disampaikan oleh para HR. Yang paling utama tuh selalu kata itu attitude. Nah, kalau menurut Mas Arief sendiri, attitude yang seperti apa yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin berkecimpung di perbankan? Baik. Nah, kira-kira. Attitude-nya satu adalah dia mau bertanya, ya. Dia tidak malu bertanya. Kemudian juga dia menghargai atasannya. Iya. Tidak sedikit yang kadang-kadang saya nge-broadcast, dan saya tidak menunjukkan saya siapa. Ya. Gimana sih kandidat, saya melihat juga, gimana calon kandidat ngebalas saya. Ada yang kayak min gitu, saya tuh kayak admin online shop gitu. Iya. Itu juga yang, nah di situ juga saya menunjukkan. Ya, Sekarang dan bagaimana cara mereka berhadapan dengan orang lain ya. Jangan melihat karena ini dia HR maka saya harus menghargai dia lebih dari admin misalnya. Iya. Jadi dia itu harus bersikap adil juga bagaimana bersikap gitu ya. Kemudian attitude ini lebih juga ke dia mau berkembang tidak. Jangan sampai dia itu jadi fixed mindset kayak tadi yang saya nggak bisa motor manual, saya biasanya nggak jadi jalan gitu ya. Iya, betul. Karena kebetulan saya juga nggak terlalu butuh karyawan seperti itu juga. Jadi ngapain juga ya. Iya. Juga. Jadi sikap-sikap itulah yang bahasanya kayak saya tuh biasanya kalau ngerekrut saya melihat detail bagaimana cara dia nge-WA saya. Jadi mulai nge-WA nih catatan nih gen milenial, gen Z, hati-hati cara ber-WA aja sebenarnya sudah menjadi salah satu indikator attitude ya yang penting. Dengan P ada tuh, kadang-kadang ada tuh P. Saya malas-malas kayak gitu. Iya. Kemudian juga ada juga kasusnya kayak misalnya saya suruh isi biodata, padahal biodata itu sudah saya mudahkan digital. Mereka nggak usah lagi lah tulis-tulis. Tapi ada juga kayak, ini kebanyakan biodata. Ada itu dikit banget sebenarnya, dikit banget itu nggak berlembar-lembar maksudnya. Dan itu digital dia nggak perlu print segala. Iya betul. Luar biasa ya. Juga yang jadi tantangan. Hanya saya tuh mencintai pekerjaan ini tuh dengan segala keunikan di dalamnya. Iya. Betul, menarik sekali ya, Pak Arief ya. Dan kalau boleh tanya lebih lanjut, Pak Arief kan sudah beberapa kali rekrut dari LPKIA kan. Boleh dong kasih masukan sama kita. Kira-kira apa ya misalnya yang masih kurang, yang kita perlu benahi, tapi apa juga kelebihan lulusan LPKIA? Boleh ya, Pak Arief ya? Baik. Ini sebenarnya berlaku juga untuk yang lain ya, termasuk LPKIA juga. Bahwa fresh graduate terutama saya paham bahwa fresh graduate itu pengen bekerjanya itu ideal sesuai dengan impian mereka. Cuma pada kenyataannya itu tidak mudah. Mereka harus sangat menyesuaikan dengan lingkungannya. Banyak yang akhirnya kekurangannya itu. Banyak akhirnya mereka impiannya tinggi, ideal, ideal is okay. Tapi kompetensi mereka menunjang atau tidak? Menunjang atau tidak? Gitu. Saya sekarang yang lulusan misalnya SMK, lulusan SMK jurusan misalnya perkantoran. Lulusan perkantoran itu berapa banyak sih di satu sekolah ini? Berapa banyak sih di kota ini? Berapa banyak sih se-Indonesia? Gitu. Yang lebih jago dari kamu begitu banyak gitu ya, kata-kata begitu. Saya bingung juga bahwa yang lebih jago dari kamu banyak nggak? Banyak. Yang nilainya lebih tinggi dari kamu banyak. Yang punya saudara di perusahaan A ada nggak? Ada. Maka ketika kita berkompetensi di dunia kerja, bukan hanya keinginan kita yang kita naikkan, tapi juga skill kita, kompetensi kita juga harus berbarengan dengan itu. Intinya butuh waktu ya. Butuh waktu, Mas Arief ya. Karena gini, terutama yang kami dengar juga saat ini anak-anak nih kita baca, kita dengar dari kiri dan kanan dari teman-teman HR bahwa
seringkali Gen Z ini tidak punya kesabaran untuk merintis jenjang karirnya itu ya. Itu dia. Padahal kan dibutuhkan waktu untuk mereka bertumbuh dan untuk memperlihatkan kompetensinya. Gitu ya. Itu ya sebenarnya ya. Nah, kalau dari LPKIA sendiri, sebenarnya menurut Mas Arief nih apa ya kekuatannya? Nah, Gitu, yang kita perlu jaga nih LPKIA nih harus dijaga nih asetnya yang itu. Nah, LPKIA saya melihat bahwa LPKIA ini sungguh-sungguh mempersiapkan anaknya, ya. Makanya saya bekerja kan, saya bekerja. Ya. Makanya tadi waktu tadi jangan digunakan setelah dia lulus. Ya. Jangan korbankan setelah dia lulus terus dia baru ngerasa susah nyari kerja baru. Iya, baru mulai nyari-nyari kerja gitu ya. Betul. Tapi dipersiapkan sebelumnya. Iya. Itulah yang LPKIA lakukan. Terima Maka kasih. saya melihat bahwa prepare nih, LPKIA prepare. Dan itu juga memang yang disiapkan oleh para akademisi ya. Iya. Ya. Jadi itu yang harus tetap dipertahankan itu sebenarnya. Ya, Kemudian juga ketika tadi saya bilang bahwa minimal SMA SMK ya. Tapi sebenarnya D3, S1 banyak juga. Kenapa? Karena fasilitas yang diberikan BTPN setara dengan itu. Bahkan S2 aja ada. S2 hukum waktu itu saya interview dia. Iya. Makanya ini pun menjadi poin sebenarnya Bu. D3, S1 jadi poin. Saya di BTPN Syariah sudah tidak mau lagi merekrut orang baru misalnya, terus disimpan di atas, sudah mau. Iya. Saya nggak mau. Saya lebih pilih cari orang siap mulai dari bawah dan dia siap berkarir di sana. Iya. Makanya ini juga jadi poin untuk LPKIA ketika D3 dan S1. Nanti jenjang karirnya itu lebih cepat gitu. Iya. Jadi poin plus nantinya. Iya. Untuk misalnya naik level jadi manajer, senior manager. Karena memang di kampus juga sudah dipersiapkan dari sebelumnya gitu ya untuk masukin dunia kerja ya. Betul. Nah terus kalau sekarang gitu ya Mas Arief lagi pasti nggak hanya ke LPKIA, minta tenaga kerja ke perguruan tinggi lain gitu ya, dibandingkan dengan ketika minta tenaga kerja ke LPKIA, ke bursa tenaga kerja LPKIA, susah nggak kira-kira Mas Arief? Oke, saya akan jawab jujur. Iya dong. Kebetulan memang alhamdulillah dari universitas ada beberapa universitas yang sama dengan kita. Memang saya menyayangkan banget dengan mereka bahwa ketika sulitnya saya berkomunikasi dengan mereka. Sulitnya. Ternyata. Padahal mau rekrut ya. Kita mau win-win solution sebenarnya kan? Iya betul. Sulit sekali saya hubungi usaha gitu. Ketika dengan LPKIA saya ngerasa bahwa apalagi sekarang podcast ini, podcast kemudian juga secara digital ya. Iya. Ini justru buat saya poin banget buat LPKIA. Mana perusahaan, mana kampus lain ya? Mana? Nggak ada gitu kan. Dan bahkan ketika saya komunikasi pun PLR sangat sulit sekali. Maka ketika kita bisa menjaga komunikasi dengan baik, ini akan terus berkesinambungan kerjasama kita. Seperti dengan LPKIA ya, terus berkesinambungan dengan user, dengan ininya harus dijaga ya relasinya ya. Betul. Ya. Aneh ke mereka. Kayaknya saya juga kenapa ya menganalisa apakah mereka ini sangat sibuk gitu ya, sampai mereka lupa untuk pengembangan anak didiknya gitu ya. Itulah yang akan menjadi gerbang utama orang-orang menilai. Dan itulah tujuan sebenarnya orang mengenyam pendidikan lebih dan lebih gitu ya, untuk dia bisa bekerja, bukan hanya sekedar nambah angka pengangguran dong. Iya, begitu kan sebenarnya ya. Iya benar. Oke, waduh. Terima kasih masukannya dan satu tips lagi yang sepertinya akan menutup perjumpaan yang sebenarnya sangat menarik, tapi Mas Arief kesibukannya juga lumayan ditunggu kiri dan kanan, jadi Mas Arief kasih tips dong untuk para lulusan yang baru fresh graduate yang akan memasuki dunia kerja, tapi juga ada juga yang barangkali justru ingin pindah kerja dan mendapat jenjang karir lebih baik. Nah, tipsnya dari Mas Arief apa sebagai orang HR? Sebenarnya ada beberapa tips. Oke, iya. Satu, ya. Persiapkan diri kalian. Ya, dunia kerja ini persaingannya sangat ketat, gitu. Siapkan diri kalian dan fokus kepada apa yang ingin kalian capai. Jangan sana ke sini gitu ya. Jangan kayak misalnya saya wawancara, terus saya tanya kenapa kamu melamar di BTP? Karena saya mau coba pengalaman baru, Pak. Aduh, saya bilang saya nggak mau cari pengalaman gitu ya. Saya nggak mau orang coba-cobaan saya. Iya betul. Jadi persiapkan diri kalian satu. Kemudian kalau mau berkarir di perbankan,
pastikan BI checking aman. Apalagi sekarang Shopee Pay, Shopee Pay Later, Shopee pinjam itu sangat mudah sekali. KTP cair 3 juta. Terus nggak ditagih lagi. Nggak ditagih, ya benar-benar. Baru belakangan terus rentetan masalahnya timbul. Baru nanti kalau mau pengajuan usaha atau pinjaman ke bank baru. Iya. Pinjaman nih dulu nih, jadi kan nggak bisa gitu ya. Harus sadar gitu ya. Kemudian juga ketiga, teman-teman semua baik fresh graduate atau yang sudah berpengalaman, nggak perlu khawatir sebenarnya. Selalu bawa Tuhan dalam setiap keputusan kalian. Ya. Jangan berpikir seolah-olah kalian udah, oh saya punya pengalaman banyak, saya udah jago gitu ya, saya punya nilai besar. Enggak. Teman-teman semua, bagaimanapun ya, kalau takdir Tuhan menginginkan kalian bisa bekerja di perusahaan A, seberapa sulit kalian menjalaninya, pasti kalian akan dapatkan itu. Tapi kalau memang takdirnya bukan di sana, seberapa mudah tidak akan dapat juga. Ya. Itu aja, waduh bagus sekali ya 3 tips, tapi saya pikir komplit sekali gitu. Mind, body, and soul-nya dapat semua gitu ya. Jadi intinya bagaimana Anda bisa mempersiapkan diri dengan baik, tentunya dengan attitude yang baik, modal utama gitu ya. Kemudian kedua juga tentunya dengan kompetensi-kompetensi lain, khususnya di era 4.0 ini adalah kompetensi IT ya, dalam artian paling nggak sudah biasa menggunakan tablet, dapat loh dari BTPN Syariah gitu ya. Dan terakhir, selalu ingat untuk bersama Tuhan ya, membawa Tuhan kalau tadi Mas Arief sampaikan di setiap langkah kehidupan. Ya, jadi ini bincang-bincang yang sedikit berbeda dari sebelumnya, tapi sangat menyentuh, bagus sekali. Terima kasih Mas Arief sudah memberikan tips-tips yang sangat berharga, bukan hanya bagi para lulusan LPKIA, mahasiswa LPKIA, tapi banyak lainnya di luar sana yang sedang berburu hunting kerja, gitu ya, demi masa depannya. Terima kasih tipsnya, terima kasih masukannya, baik bagi LPKIA maupun bagi semua penonton podcast kita. Ya, sampai jumpa lagi di kegiatan-kegiatan berikut ya, Mas Arief ya. Terima kasih, Bu Jennifer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai podcast Apa Kata User berikut.